Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanida Aulia Santi dari program studi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kartografi, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kartografi, peta, dan proyeksi peta. Selamat menyaksikan! Kartografi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu karto yang berarti permukaan dan grafi yang berarti gambaran atau bentuk. Sejak tahun 1960, kartografi dikenal sebagai ilmu pembuatan peta. Tetapi, seiring perkembangan zaman, kartografi sendiri memiliki arti sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perpetaan, termasuk studi pembuatan peta, pembacaan peta, penggunaan peta, dan lain-lain yang berhubungan dengan peta. Sekarang, kita sudah mengerti bukan bahwa kartografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang peta. Lalu, peta itu apa sih? Peta merupakan penyajian grafis dari bentuk keruangan serta hubungan keruangan di permukaan bumi. Peta harus menyajikan informasi mengenai permukaan bumi secara dinamis, menarik, dan mudah dipahami oleh pengguna peta. Peta memiliki jenis-jenis yang berbeda berdasarkan tampilan, isi, dan juga skala. Mari kita bahas lebih dalam. Pertama, berdasarkan tampilan atau bentuknya, peta terbagi menjadi 3, yaitu peta foto, peta 2 dimensi dan 3 dimensi, serta peta digital. Berikut penjelasannya. Yang kedua, peta berdasarkan isinya terbagi menjadi 3, yaitu peta umum atau general map, peta khusus atau tematik, dan juga peta kart. Oh iya, dalam pembuatan peta khusus, terdapat 2 jenis data berbeda yang dikumpulkan. Yang pertama adalah data kualitatif atau data yang merupakan pemetaan dengan simbol yang tidak menyebutkan jumlah atau nilai, dan data kuantitatif yang merupakan penggambaran penyebaran jenis data sekaligus dengan memperhitungkan besaran datanya. Yang ketiga adalah jenis peta berdasarkan skala. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai proses pembuatan peta. Proses pembuatan peta diawali dengan mengumpulkan data lapangan. Data tersebut dapat berupa tabel angka atau daftar nama yang didapat langsung dari tempat kejadian. Selanjutnya, data lapangan tersebut akan diolah dan disederhanakan informasinya atau generalisasi dengan analisis yang benar dan tepat. Lalu, ahli kartografi akan menampilkan data analisis dalam bentuk gambar yang telah sesuai dengan ketentuan khusus, baik dari segi desain maupun warna yang mudah dipahami oleh pengguna peta nantinya. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa kartografi merupakan sistem komunikasi. Karena secara umum, kartografi bertujuan untuk memberikan informasi berupa peta kepada pengguna. Apabila pengguna peta dapat memahami penyampaian informasi dalam peta tersebut, maka dapat dikatakan komunikasi dalam kartografi berhasil. Berikut ini adalah sistem komunikasi dalam kartografi. Perlu kita ketahui, dalam mencapai tujuan kartografi sebagai sistem komunikasi, ada beberapa gangguan atau hambatan yang harus dihadapi oleh pembuat maupun penerima informasi di dalam peta. Untuk mencapai tujuan dan fungsi dari sebuah peta, ada beberapa syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, peta harus memiliki tampilan yang indah dan juga dapat dipahami maknanya oleh pengguna. Yang kedua, ekuivalen, yaitu perbandingan luas daerah pada peta harus sama atau sesuai dengan luas daerah sebenarnya. Yang ketiga, equidistant, yaitu perbandingan jarak pada peta harus sama atau sesuai dengan jarak sebenarnya. Yang terakhir, conform, yaitu bentuk dari semua sudut yang digambarkan harus sama atau sesuai dengan bentuk yang sebenarnya. Perhatikan gambar berikut. Dalam gambar tersebut, kita dapat melihat ada banyak sekali komponen pada peta yang perlu kita ketahui. Judul pada peta berfungsi untuk menunjukkan wilayah, daerah, atau negara yang terdapat dalam gambar permukaan bumi yang tertera pada peta. Skala
Skala merupakan perbandingan jarak antara dua titik sembarang pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Dengan satuan ukuran yang sama, skala dibagi menjadi 3 cara, yakni sebagai berikut. Legenda. Legenda atau keterangan merupakan daftar atau tabel yang menunjukkan dan dapat menjelaskan simbol-simbol atau tanda-tanda konvensional pada peta. Tanda arah atau orientasi merupakan penunjuk arah dan posisi suatu titik maupun wilayah. Simbol dan warna. Simbol sendiri merupakan tanda atau gambar yang disajikan pada peta untuk mewakili kenampakan yang berada di permukaan bumi. Simbol terdiri atas berbagai macam jenis. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Warna. Penggunaan warna pada peta ditujukan untuk 3 hal, yaitu untuk membedakan, menunjukkan tingkatan kualitas maupun kuantitas, serta keindahan. Berikut adalah penggunaan warna pada peta yang menjadi ketentuan umum. Insert dan indeks peta. Insert peta merupakan peta yang diperbesar dari bagian belahan bumi. Grid. Grid merupakan jaringan kotak-kotak pada peta yang bertujuan untuk memudahkan penunjukan letak sebuah titik di atas lembar peta. Yang terakhir ada sumber, nomor, dan tahun pembuatan. Ketiga hal tersebut berfungsi untuk memberi kepastian kepada pembaca peta bahwa data dan informasi yang disajikan dalam peta tersebut benar-benar absah dan asli. Selanjutnya kita akan membahas mengenai generalisasi. Generalisasi merupakan kegiatan pemilihan dan penyederhanaan elemen-elemen pada peta dengan mempertimbangkan skala dan tujuan pemetaan. Mengapa hal tersebut perlu dilakukan? Penyederhanaan elemen tersebut perlu dilakukan agar tampilan peta tidak menjadi penuh sehingga dapat meningkatkan kejelasan pada isi peta. Generalisasi sendiri terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, generalisasi geometrik, merupakan penyederhanaan bentuk-bentuk, eksagresi, dan pemindahan elemen. Yang kedua, generalisasi konseptual, merupakan generalisasi yang mengacu pada klasifikasi dan kombinasi. Generalisasi ini dilakukan oleh ahli yang memahami tema atau elemen yang dipetakan. Perlu diketahui juga loh, bahwa kedua macam generalisasi tersebut dapat dipakai secara bersamaan. Aspek-aspek generalisasi. Lalu, bagaimana cara pelaksanaan generalisasi? Berikut adalah penjelasannya. Sekarang, saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu mengenai proyeksi peta. Kita sudah memahami bahwa peta sendiri merupakan gambaran permukaan bumi dalam skala lebih kecil dari keadaan sebenarnya. Sementara proyeksi peta sendiri merupakan prosedur matematis yang memungkinkan hasil pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi atau globe bisa digambarkan di atas bidang datar. Berikut adalah bidang proyeksi yang digunakan beserta sumbu simetri. Bidang proyeksi azimutal. Bidang proyeksi yang digunakan adalah bidang datar. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus dengan proyeksi bidang. Proyeksi kerucut. Bidang proyeksi ini berbentuk kerucut. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu simetri dari kerucut yang melalui pusat bumi. Proyeksi silinder. Bidang proyeksi yang digunakan adalah tabung atau silinder. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari silinder yang melalui pusat bumi. Proyeksi peta menurut kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi adalah sebagai berikut. Proyeksi peta menurut ketentuan geometrik yang dipenuhi adalah sebagai berikut. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan proyeksi peta adalah sebagai berikut. Beberapa penjelasan mengenai kartografi, peta, dan proyeksi peta yang sudah saya bahas di video kali ini jauh sekali dari kata sempurna. Tetapi, saya berharap penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.